Selamat pagi, siang, dan malam Pak Rudi. Pada hari ini saya akan presentasi dan membahas tentang organizational culture di perusahaan Netflix. Jadi kita akan melihat sejarah singkatnya, budayanya seperti apa, dan gimana budaya itu bisa mempengaruhi para karyawan maupun manajernya. Jadi yang pertama, mari kita bahas tentang latar belakang perusahaan secara singkat, di mana Netflix pertama kali muncul di tahun 1997, di mana awalnya mereka hanya menawarkan sewa DVD melewati internet, tapi sering berjalannya waktu, mereka cepat beradaptasi dengan teknologi dan sekarang Netflix jadi salah satu perusahaan atau pemain terbesar di dunia hiburan, yaitu layanan streaming. Nah, budaya di Netflix itu eh, cukup fleksibel atau berbeda dengan perusahaan pada umumnya, di mana mereka percaya kalau orang yang kreatif dan bertanggung jawab lebih penting dari aturan ribet. Dan karyawan dikasih kebebasan buat ambil keputusan, tetapi tetap harus bertanggung jawab. Di mana semua didorong untuk jujur dan terbuka, kerja kreatif, dan nggak terlalu dibatasi birokrasi. Jadi kalau budaya kerja Netflix ini kita tarik ke dunia mahasiswa, sebenarnya banyak yang bisa diterapkan. Misalnya kayak kita juga sering punya kebebasan pilih topik tugas atau project, tapi harus tetap bertanggung jawab dengan hasilnya. Lalu dalam kerja kelompok, penting banget buat jujur kalau ada masalah, ada biar nggak ada yang merasa kerja sendiri dan lainnya. Jadi intinya budaya yang mereka punya ini sangat fleksibel, di mana bisa kita adaptasi buat untuk penugasan di kampus pun jadi lebih efektif dan tetap berkualitas. Selanjutnya kalau kita lihat dari 7 dimensi budaya organisasi, yaitu ada innovation and risk taking, attention to detail, outcome orientation, people orientation, team orientation, aggressiveness, and stability. Netflix ini bisa dibilang hebat di inovasi. Mereka berani ambil resiko buat mencoba hal-hal baru dan fokusnya jelas ke hasil. Jadi yang penting target tercapai, bukan sekedar banyak aturan. Mereka juga peduli banget sama orang-orang karyawannya, baik secara individu maupun kerja tim. Nah, lalu satu hal yang beda, stabilitas mereka sangat rendah. Maksudnya mereka nggak terlalu suka keadaan yang serba stabil. Lebih suka keadaan yang fleksibel dan cepat berubah sesuai tren. Nah, budaya di Netflix ini sangat kuat sampai mempengaruhi cara kerja semua karyawan dan manajernya. Di mana manajer sama karyawan punya kebebasan buat ambil keputusan sendiri, jadi nggak harus menunggu instruksi detail, dan komunikasinya juga terbuka, jadi kalau ada masalah atau ide bisa langsung diomongin atau diutarakan. Karena standar yang dijaga tinggi, semua orang otomatis termotivasi buat produktif dan memberikan hasil yang terbaik untuk perusahaan. Nah, budaya organisasi di Netflix ini nggak cuma sekedar teori, tapi memang diajarkan untuk ditunjuk ke semua karyawan. Salah satu yang paling terkenal itu adalah lewat culture deck atau dokumen budaya. Yaitu dokumen presentasi yang menjelaskan nilai dan aturan main mereka, atau nilai dan aturan-aturan yang dimiliki oleh Netflix ini. Lalu sejak proses rekrutmen, calon karyawan sudah diperkenalkan dengan budaya ini. Jadi mereka bisa tahu nih cocok atau enggaknya. Dan budaya ini juga hidup lewat komunikasi sehari-hari, misalnya lewat feedback yang jujur atau cara berdiskusi tim atau kelompok. Ditambah lagi, para pimpinan Netflix termasuk CEO-nya selalu jadi contoh langsung dengan menerapkan budaya itu dalam keputusan dan perilaku mereka. Jadi para karyawan nggak cuma membaca, tapi juga melihat
praktik nyatanya sehingga para karyawan juga lebih termotivasi untuk melaksanakan budaya organisasi di Netflix ini. Jadi kesimpulannya yang saya dapatkan, budaya organisasi di Netflix ini jadi kunci utama kenapa perusahaan ini bisa sukses besar. Karena mereka punya nilai inti seperti kebebasan, tanggung jawab yang kuat, keterus-terangan, dan efektivitas kerja. Yang nilai-nilai ini membuat Netflix bisa terus adaptasi terhadap perkembangan zaman dan cepat menanggapi tren-tren hiburan dunia yang baru. Kalau budaya ini nggak kuat, mungkin Netflix nggak bisa bertahan menghadapi persaingan ketat dengan platform-platform streaming lainnya. Jadi kita bisa lihat bahwa budaya organisasi bukan cuma slogan atau prinsip yang dipegang yang hanya eh, dituliskan saja, namun benar-benar menjadi fondasi strategi dan keunggulan kompetitif perusahaan. Oke, berikut merupakan daftar pustakanya. Dan sekian presentasi dari saya. Terima kasih.